Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk materi statistiknya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis korelasi. Jadi di ilmu statistik kita bisa mengetahui apakah ada korelasi antara satu parameter dengan parameter yang tujuannya seperti itu. Jadi definisinya, analisis korelasi merupakan salah satu metode statistika yang paling banyak digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah. Suatu korelasi memiliki suatu standar nilai tingkat korelasi. Nilai ini merupakan ukuran deskriptif numerik dari korelasi yang disebut koefisien korelasi. Uji korelasi adalah penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi harus ada dua variabel. Karena tadi kita akan mengecek nih korelasi atau hubungan, apakah ada korelasinya antara variabel satu dengan variabel lainnya, seperti itu. Koefisien korelasi untuk apa? Nah, jadi koefisien ini akan memberikan informasi arah tren data dan sekaligus tingkat korelasinya, apakah korelasi variabel tersebut kuat, sedang, atau lemah. Terkadang nama penemunya juga dimasukkan ke dalam nama korelasi ini sehingga menjadi contohnya ada korelasi Pearson product moment atau koefisien korelasi Pearson. Jenis-jenis korelasi ada beberapa. Yang pertama ada korelasi Pearson, ada korelasi Spearman, dan ada korelasi Kendall-Stau. Nah, apa sih itu gitu ya? Korelasi Pearson mengukur hubungan linear antara dua variabel dengan skala interval atau rasio dengan asumsi data berdistribusi normal. Lalu jika korelasi Spearman yaitu mengukur hubungan antara dua variabel dengan skala ordinal atau data yang tidak terdistribusi normal. Dan yang ketiga ada korelasi Kendall-Stau, yaitu mirip dengan Spearman, juga digunakan untuk data ordinal atau non-parametrik, seperti itu. Berikut adalah rumus-rumus korelasi, ada SXXY, ada SSXX, dan ada SSYY, seperti itu. Maka rumus koefisien produk momennya R sama dengan SSXY dibagi akar SSXX dikali SSYY, di mana R-nya antara -1 sampai dengan 1. Interpretasi koefisien korelasi ada beberapa, yaitu jika yang pertama nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 hingga +1. 0 menunjukkan tidak ada korelasi, nilai positif menunjukkan korelasi positif, berarti dua variabel bergerak searah, dan jika nilainya negatif maka menunjukkan korelasi negatif, berarti dua variabel tersebut tidak berhubungan atau dia berlawanan arah, seperti itu. Semakin mendekati -1 atau +1 semakin kuat hubungannya. Selanjutnya ada interpretasi secara angka, yaitu berikut adalah beberapa interpretasi umum. Jika 0 sampai 0,20 itu sangat lemah korelasinya, 0,21 sampai 0,40 lemah, 0,41 sampai 0,60 sedang, dan 0,61 sampai 0,82 kuat, dan jika 0,1 sampai 100 adalah korelasinya sangat kuat. Selanjutnya kita juga bisa menyimpulkan dengan menggunakan p-value. P-value atau probability value adalah probabilitas bahwa hasil yang diamati terjadi secara kebetulan jika hipotesis nolnya adalah benar. Tujuan menentukan p-value itu untuk mengetahui apakah hasil uji statistiknya itu signifikan secara statistik atau tidak. Jadi jika p-value-nya kurang dari 0,05 maka kita tolak H0, berarti ada korelasi yang signifikan. Jika p-value-nya lebih besar sama dengan 0,205 berarti terima H0, berarti tidak ada korelasi signifikan. Berikut adalah langkah-langkah uji korelasi. Yang pertama, tentukan variabel yang akan diuji. Jadi pilih dua atau lebih variabel yang ingin dianalisis hubungannya. Lalu pilih jenis uji korelasinya. Pertimbangan secara pengukuran variabel dan distribusi data, lalu kumpulkan data, hitung koefisien korelasinya, gunakan rumus yang sesuai untuk jenis uji korelasi yang dipilih, interpretasikan hasilnya, dan uji signifikansinya. Tentukan apakah hubungan yang ditemukan signifikan secara statistik dengan membandingkan nilai koefisien korelasi dengan tabel korelasi atau dengan uji signifikansi lain. Contoh penggunaannya, uji korelasi itu dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dengan pendapatan, menganalisis hubungan antara iklan dengan penjualan,
mengetahui hubungan antara tingkat stres dengan kesehatan, dan memahami hubungan antara usia dan tinggi badan. Seperti itu. Itu contoh-contoh penerapan uji korelasi. Catatan penting, korelasi tidak menunjukkan sebab akibat atau causality. Jadi dia hanya uji korelasi hanya menunjukkan apakah dia berkorelasi positif atau negatif, seperti itu. Jadi tidak menunjukkan sebab atau akibatnya. Lalu uji korelasi hanya bisa digunakan untuk data numerik dan berdistribusi normal. Lalu ada perbedaan antara korelasi dan regresi. Meskipun terkait, korelasi dan regresi memiliki tujuan yang berbeda. Uji korelasi itu digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan, sementara regresi digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Contoh studi kasusnya ini masih melanjutkan studi kasus gendis chips, yaitu di sini tim survei gendis chips ingin melihat apakah ada korelasi antara parameter rasa, tekstur, kemasan, informasi, kualitas produk, harga, dan varian dengan tingkat kepuasan pelanggan konsumen. Tim survei menggunakan uji korelasi untuk menganalisis data tersebut. Tadi langkah pertamanya kita merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. H0 yaitu tidak ada hubungan korelasi antara parameter kepuasan pelanggan dengan nilai kepuasan pelanggan. H1-nya ada hubungan korelasi antara parameter kepuasan pelanggan dengan nilai kepuasan pelanggan. Lalu kita hitung korelasi personnya. Jika manual dengan persamaan R tadi yang di depan, jika menggunakan Microsoft Excel kita gunakan fungsi korel. Lalu tentukan interpretasi dengan fungsi if. Kita bisa juga membandingkan dengan uji signifikansinya p-value. Jika menggunakan Microsoft Excel, kita bisa menggunakan sama dengan t-test, baru array 1, array 2, tails, dan type. Kita langsung masuk ke Excel-nya. Nah, di sini ada responden tadi. Nah, di sini saya kembali menggunakan data awal. Kalau yang reliabilitas dan uji T, saya menggunakan data yang sudah diuji validitas, di mana parameter yang tidak valid dibuang. Tapi pada saat di uji korelasi ini saya memasukkan lagi tadi yang tidak valid itu saya ikutkan saja, seperti itu. Maka di sini sudah direkap hasil data, hasil surveinya dan juga totalnya. Lalu kita menghitung korelasinya dengan menggunakan ini sama dengan korel. Nah, yang akan kita bandingkan adalah yang pertama adalah rasa. Parameter rasa dengan totalnya, seperti itu. Maka kita blok sama dengan korel yang rasa dengan total, korelasinya bagaimana, seperti itu. Dan dilakukan hal yang sama untuk parameter lainnya, untuk tekstur, kemasan, informasi, kualitas, harga, dan varian dilakukan langkah yang sama. Selanjutnya setelah korelasi ditemukan, kita melakukan interpretasi. Tadi kita menggunakan if tadi kita tadi kalau dia 0 sampai 0,19 sangat lemah, 0,20 sampai 0,29 lemah, seperti itu, maka kita lihat nih nilai korelasinya ini sedang, kuat, lemah, atau kuat sekali, seperti itu. Nah, jadi di sini kita gunakan if korelasi kurang dari 0,19 maka dia sangat lemah. If nilai korelasinya kurang dari 0,29 maka dia lemah. Nah, seperti itu. Kita gunakan tadi interpretasi angka yang ada di korelasi. Lalu kita sudah mendapatkan interpretasinya. Untuk rasa korelasinya sedang, untuk tekstur korelasinya kuat. Sehingga di sini dapat dijabarkan bahwa untuk rasa itu mempengaruhi kepuasan pelanggan. Misalnya seperti itu, mempengaruhi nilai kepuasan pelanggan. Lalu kita bisa membandingkan dengan p-value. Nah, jadi p-value ini tadi dengan menggunakan t-test seperti itu. Jadi di sini 4E ini sama dengan 0,00 di belakang koma sampai 17 seperti itu. Jadi ini bukan error atau gimana ya teman-teman, tapi ini menandakan bahwa ada 17 angka di belakang koma, seperti itu. Nah, di sini sudah kita dapatkan p-value-nya dengan menggunakan rumus Excel t-test-nya. Nah, lalu kita interpretasikan lagi. P-value itu tidak wajib ya teman-teman, opsional. Jadi yang wajib adalah korelasi, interpretasinya yang sedang kuat dan lain sebagainya, dan juga interpretasinya apakah dia signifikan atau tidak signifikan.
Nah, kalau interpretasi signifikan, tapi kalau kita menggunakan interpretasi signifikan tidak signifikan, maka kita harus menghitung p-value. Jadi, untuk mengetahui korelasi sedang, kuat, lemah, teman-teman cukup sampai di korelasi dan interpretasinya saja. Kita menghitung korelasinya, lalu kita interpretasikan apakah dia sedang kuat atau tidak, seperti itu. Tadi kalau yang interpretasi berdasarkan p-value, maka if p-value-nya itu lebih kurang dari 0,05 maka dia signifikan. Jika lebih maka dia tidak signifikan. Nah, dari hasil ini seluruh parameter itu adalah signifikan untuk hasilnya. Kesimpulannya, berdasarkan pada perhitungan korelasi person didapatkan hasil rasa dengan kepuasan pelanggan itu korelasinya sedang, tekstur dengan kepuasan pelanggan berkorelasi kuat, kemasan dengan kepuasan pelanggan berkorelasi sedang, informasi dengan kepuasan pelanggan berkorelasi sedang. Lalu di sini ada kualitas dengan kepuasan pelanggan berkorelasi lemah. Nah, ini tadi kan saya mau menunjukkan bahwa pada saat dia diuji validitas itu tidak valid, maka korelasinya juga pasti lemah. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini terlihat nih teman-teman, tadi kalau kualitas itu pada saat diuji validitas dia tidak valid. Artinya nilainya rendah gitu ya. Kita coba dikorelasi, dia ternyata benar lemah korelasinya, hampir tidak berkorelasi seperti itu. Sedangkan harga dengan kepuasan pelanggan itu berkorelasi kuat dan varian dengan kepuasan pelanggan berkorelasi sedang. Selanjutnya kita bisa berikan kesimpulan untuk nilai p-value di situ karena nilai p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,005, maka kita tolak H0 atau bisa diartikan dengan terima H1. Berarti ada hubungan korelasi antara parameter kepuasan pelanggan dengan nilai kepuasan pelanggannya tadi, antara masing-masing parameter kepuasan pelanggan yang rasa, tekstur, varian itu ada hubungan yang kuat gitu dengan nilai kepuasan pelanggannya. Interpretasinya adalah semua parameter mempengaruhi nilai kepuasan pelanggan. Itu adalah manfaat atau fungsi kita melakukan uji korelasi. Kita melihat apakah terdapat korelasi yang kuat, lemah, sangat kuat, atau sedang untuk parameter-parameter kita dengan hasil yang kita mau, hasil yang kita tuju, seperti itu. Baik, demikian contoh untuk uji korelasi. Silakan disimak dan digunakan untuk studi kasusnya. Silakan dibuka referensi lainnya untuk membantu lebih memahami, dan jika ada pertanyaan bisa bertanya kepada saya. Jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.